Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di sini saya Nadia Laila Sari dengan NIM 006 dan juga teman saya Muhammad Adil Ferdiansyah dengan NIM 0085 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait materi adaptasi kurikulum sekolah dengan perubahan kebijakan pendidikan. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan kebijakan kurikulum dan dampaknya terhadap sekolah. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan mengapa sih terjadi perubahan kurikulum. Jadi, perubahan kurikulum dilakukan karena dunia pendidikan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sebagaimana kita tahu bahwa kondisi zaman itu terus berubah atau terus berkembang. Di negara kita, negara Indonesia, kurikulum sudah beberapa kali berubah. Mulai dari kurikulum 1947, lalu 1952, ada lagi KTSP, kurikulum 2013, hingga sampai sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Perubahan ini bukan tanpa alasan, tapi karena dunia pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan siswa yang terus berubah. Kebutuhan siswa yang semakin beragam itu membuat kurikulum yang lama itu tidak selalu relevan jika terus digunakan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pembaruan kurikulum agar pembelajaran di sekolah itu tetap sesuai dengan kondisi saat ini dan mampu menjawab kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, poin yang pertama, yaitu perubahan kurikulum sebagai respon terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan kebutuhan siswa. Maksudnya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, salah satu alasan terjadinya perubahan kurikulum itu karena kondisi sosial di masyarakat itu terus berubah. Cara hidup masyarakat sekarang itu berbeda dengan dulu, seperti cara berkomunikasi, cara bekerja, atau yang lainnya. Siswa juga hidup di lingkungan yang lebih terbuka dan beragam, sehingga pembelajaran di sekolah itu perlu menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial dan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. Selain perkembangan sosial, kemajuan teknologi juga sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Saat ini, teknologi seperti internet, gadget, dan media digital sudah menjadi bagian dari kehidupan siswa. Karena itu, kurikulum perlu menyesuaikan agar pembelajaran tidak hanya menggunakan cara yang lama, tetapi juga memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar yang lebih menarik dan juga efektif. Yang terakhir yaitu dari sisi kebutuhan siswa. Hal ini juga menjadi alasan penting terjadinya perubahan kurikulum. Setiap siswa itu pasti memiliki kemampuan, minat, dan cara belajar yang berbeda. Kurikulum yang diperbarui diharapkan mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan tersebut, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan juga maksimal. Nah, kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tujuan adanya perubahan kurikulum, yaitu perubahan kurikulum di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maksudnya di negara kita, Indonesia, perubahan kurikulum dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Setiap perubahan kurikulum itu diharapkan bisa membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga tidak membosankan bagi siswa. Melalui kurikulum yang diperbarui, diharapkan proses belajar menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik, lebih fleksibel, dan mampu membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Dengan begitu, kualitas pembelajaran di sekolah dapat meningkat. Kemudian poin selanjutnya yaitu 3. Dampak perubahan kurikulum terhadap proses pembelajaran dan peran guru. Jadi, perubahan kurikulum itu berdampak langsung pada proses pembelajaran di kelas. Guru
perlu menyesuaikan cara mengajar, metode pembelajaran, serta sistem penilaian yang sesuai dengan kurikulum yang baru. Hal ini menuntut guru untuk kreatif dalam mengelola pembelajaran. Selain itu, peran guru juga mengalami perubahan. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga berperan sebagai pendamping dan fasilitator belajar peserta didik. Perubahan ini menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu menjalankan kurikulum dengan baik. Kemudian poin yang keempat yaitu pentingnya penyesuaian sekolah dan menerapkan kebijakan kurikulum. Maksud dari poin ini adalah setiap sekolah pasti memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda, sehingga penerapan kurikulum tidak bisa disamakan. Sekolah perlu menyesuaikan pelaksanaan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan sekolah masing-masing. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui adaptasi kurikulum, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. Sekolah dapat menyesuaikan tujuan pembelajaran, materi, metode, media, serta sistem penilaian agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan cara ini, kurikulum dapat diterapkan secara lebih efektif tanpa mengabaikan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan penyesuaian yang tepat, sekolah dapat menerapkan kebijakan kurikulum secara efektif dan tetap mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep serta bentuk-bentuk adaptasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Langsung ke poin yang pertama, yaitu adaptasi kurikulum adalah penyesuaian kurikulum dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Jadi, adaptasi kurikulum berarti sekolah menyesuaikan kurikulum yang berlaku dengan kondisi nyata di sekolah masing-masing. Setiap sekolah memiliki keadaan yang berbeda, seperti jumlah siswa, fasilitas, lingkungan sekitar, dan latar belakang peserta didik. Karena itu, kurikulum tidak bisa diterapkan dengan cara yang sama di semua sekolah. Dengan adanya adaptasi, sekolah tetap mengikuti aturan kurikulum dari pemerintah, tetapi diberi ruang untuk menyesuaikannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tujuannya agar pembelajaran dapat berjalan dengan lebih lancar dan tidak memberatkan guru maupun peserta didik. Kemudian poin yang kedua, yaitu adaptasi menekankan fleksibilitas pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Dalam adaptasi kurikulum, pembelajaran dibuat lebih fleksibel agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan cara belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang cepat memahami materi, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Fleksibilitas ini membantu guru menyesuaikan cara mengajar. Misalnya, dengan menggunakan metode yang bervariasi atau memberikan pendampingan tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Dengan begitu, semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memahami pelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu adaptasi kurikulum bertujuan menjaga pembelajaran tetap relevan dan juga efektif. Tujuan utama adaptasi kurikulum adalah agar pembelajaran tetap sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga perkembangan zaman saat ini. Dengan adanya penyesuaian, materi yang diajarkan itu menjadi lebih bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, adaptasi kurikulum juga membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Guru dapat menyampaikan materi dengan cara yang lebih tepat, sementara peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Kemudian yang terakhir, ini terkait bentuknya. Jika yang saya jelaskan sebelumnya itu terkait dengan konsep adaptasi kurikulum, maka sekarang adalah bentuknya. Jadi, bentuk penyesuaiannya dilakukan pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Adaptasi kurikulum tidak hanya dilakukan saat pembelajaran berlangsung, tetapi
sudah dimulai sejak tahap perencanaan. Guru dapat menyesuaikan tujuan pembelajaran, materi, metode, serta media pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik dan juga sekolah. Pada tahap pelaksanaan, guru juga dapat menyesuaikan cara mengajar di kelas, seperti mengatur tempo pembelajaran, memberikan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan siswa, atau menggunakan media yang lebih sederhana. Hal ini dilakukan agar pembelajaran lebih mudah dipahami dan tidak membebani siswa. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui dua cara, yaitu akomodasi dan juga modifikasi. Nah, akomodasi itu adalah penyesuaian cara mengajar tanpa mengubah tujuan pembelajaran. Contohnya, guru menggunakan media yang lebih sederhana, metode yang bervariasi, atau memberi waktu tambahan kepada siswa yang membutuhkan agar semua siswa bisa mengikuti pembelajaran. Sedangkan modifikasi itu adalah penyesuaian pada isi materi atau target pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Contohnya, guru menyederhanakan materi atau menyesuaikan indikator pencapaian agar siswa tetap bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. Dengan adanya dua tadi, yaitu akomodasi dan modifikasi ini, pembelajaran tetap berjalan efektif dan tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai. Oke, selanjutnya yaitu mengenai strategi sekolah dalam mengelola adaptasi kurikulum atau adaptasi kebijakan baru dari pemerintahan. Nah, langsung saja yang pertama itu adalah dari kepala sekolahnya sendiri sebagai pemimpin dari suatu institusi atau satuan pendidikan. Nah, yang mana kepala sekolah ini bertindak sebagai change leader atau pemimpin perubahan atau pembawa perubahan yang sangat menentukan keberhasilan dalam adaptasi kurikulum atau adaptasi kebijakan dengan kurikulum sekolah. Nah, jadi kepala sekolah di sini itu memfasilitasi yaitu perencanaan, komunikasi, dan sumber daya untuk guru dan staf agar implementasi kebijakan baru itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, menurut berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan kepala sekolah yang proaktif dalam memilih opsi kurikulum, merumuskan visi pembelajaran bersama guru, serta mengorganisasi pelatihan internal itu sangat membantu dalam memperlancar adaptasi kebijakan atau kurikulum baru. Nah, selain itu juga ada kolaborasi antar guru. Nah, ini mulai turun lagi yaitu ke guru-guru mapel. Nah, yang mana kolaborasi ini memungkinkan guru itu untuk saling belajar. Jadi kolaborasi ini bisa antara guru dengan guru dalam satu sekolah ataupun dengan guru yang satu MGMP. Nah, melalui komunitas belajar, adaptasi kurikulum itu tidak lagi menjadi beban individual. Jadi bebannya itu dapat terbagi dengan guru-guru yang lain. Nah, lalu yang ketiga itu juga ada optimalisasi peran pemangku kepentingan eksternal seperti pengawas sekolah, MGMP, dan mitra lembaga pendidikan. Nah, seperti yang tadi saya bilang yaitu kolaborasi dengan guru yang satu MGMP atau satu rumpun ilmu. Nah, kolaborasi itu sangat membantu sekolah untuk memperoleh pendampingan teknis sekaligus memperluas wawasan guru mengenai praktik implementasi kurikulum di satuan pendidikan yang lain. Nah, kolaborasi antar guru ini juga melalui komunitas belajar, kelompok kerja guru, dan diskusi reflektif setiap minggu itu terbukti sebagai strategi efektif dalam menghadapi tantangan perubahan kurikulum karena guru saling berbagi perangkat pembelajaran seperti RPP, modul, ataupun LKPD. Nah, serta solusi untuk hambatan implementasi yang muncul itu ada satu penelitian di SD itu menunjukkan bahwa kolaborasi ini itu seperti menggunakan model pembelajaran berbasis modul dan teknologi digital. Nah, hal tersebut itu dapat meningkatkan respons adaptasi terhadap kebutuhan siswa yang beragam. Adapun penelitian ini itu adalah penelitian milik Iyasyah Fakhroni dan kawan-kawan yang berjudul Strategi Sekolah dalam Menyesuaikan Kurikulum dengan Kebutuhan dan Karakteristik Siswa di SD
101766 Bandar Setia yang diterbitkan di Jurnal Atmosfer, Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Seni Budaya, dan Sosial Humaniora. Nah, selanjutnya itu ada faktor pendukung dan penghambat dari adaptasi kebijakan baru ke kurikulum sekolah. Nah, adapun faktor pendukung, yang pertama jelas itu meliputi kepemimpinan kepala sekolah yang visioner. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kepala sekolah di sini itu berperan sebagai change leader atau agen perubahan di satuan pendidikan. Nah, yang mana kepala sekolah di sini kepala sekolah yang mendukung penuh pembaruan kurikulum melalui kepemimpinan yang visioner, memperkuatkan kesiapan organisasi sekolah itu memiliki peran yang sangat kuat dalam keberhasilan integrasi kurikulum atau kebijakan baru ke kurikulum sekolah. Nah, selain itu, kesiapan dan motivasi guru masing-masing atau guru mapel masing-masing untuk belajar serta dukungan kebijakan internal sekolah yang memberikan ruang inovasi bagi guru mapel masing-masing itu juga menjadi salah satu faktor kelancaran atau tidaknya adaptasi suatu kebijakan baru ke kurikulum sekolah di satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu untuk menyiapkan serta meningkatkan motivasi guru untuk belajar juga perlu diperhatikan. Ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi adaptasi guru itu meningkat signifikan ketika mereka diberi dukungan pelatihan profesional seperti seminar atau workshop yang berkelanjutan. Jadi itu nggak hanya sekali, nggak hanya sebagai formalitas, tapi bersifat kontinuitas. Nah, yang terutama dalam hal pembelajaran dan asesmen kurikulum baru yang mempengaruhi kemampuan kelas mereka secara positif. Nah, lalu yang ketiga itu adanya ketersediaan sumber belajar, akses latihan, serta iklim kerja yang kondusif itu juga memperkuat proses adaptasi kurikulum. Kenapa kok seperti itu? Karena sumber belajar tentu sangat membantu bukan hanya murid, tapi juga pendidik atau guru. Nah, juga akses pelatihan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi gak hanya sekali, tapi terus berulang dan terus continue. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu fasilitas pendukung seperti akses teknologi, bahan ajar digital, dan ruang kelas yang fleksibel itu menjadi faktor penting. Nah, belakangan ini itu di Indonesia sendiri itu mulai banyak sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang mulai menggunakan smart TV. Nah, itu tentu juga mampu untuk menarik motivasi guru untuk belajar lebih lanjut dan juga meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Nah, penelitian pada implementasi kurikulum independen di sekolah menengah itu menunjukkan bahwa fasilitas yang memadai dan juga kolaborasi guru dalam merancang perangkat ajar serta dukungan orang tua itu menjadi faktor yang mendukung implementasi kebijakan baru dan kurikulum baru di suatu satuan pendidikan itu sangat memperlancar atau menentukan kelancaran proses implementasinya. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada faktor penghambat. Nah, kebalikan dari faktor pendukung tadi, faktor penghambat adaptasi kurikulum antara lain itu adanya keterbatasan pemahaman guru terhadap substansi kebijakan. Nah, yang mana banyak sekali guru itu mengalami ketidakkonsistenan pemahaman atau misinterpretasi tentang konsep dan implementasi kebijakan baru. Nah, yang mana ini itu tentu menjadi hambatan yang utama dalam praktik atau implementasinya di dalam kelas. Nah, ada salah satu penelitian yang itu menyatakan kalau temuan-temuan seperti ini itu sering muncul dalam kasus itu sekolah dasar yang mengimplementasikan kurikulum merdeka, di mana perbedaan pemahaman ini menyebabkan variasi pengajaran antar kelas yang mana itu menyebabkan kesenjangan bukan hanya di kelas per kelas, bahkan murid per murid saja di dalam suatu kelas itu memiliki kesenjangan yang sangat jauh berbeda. Nah, selain itu semakin kesini itu
beban administrasi yang dibebankan kepada guru itu juga semakin berat, seperti pembuatan modul baru, lalu asesmen formatif dan laporan evaluasi itu dapat membuat guru itu kewalahan, khususnya yang bagi mereka yang mungkin gaptek. Nah, seperti itu. Adapun penelitian yang menguatkan hal ini itu ada satu penelitian yaitu dari Anggra Prima yang berjudul Integrasi Manajemen Strategis dan Kebijakan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Inklusi dalam Mengatasi Burnout pada Implementasi Kurikulum Merdeka, yang diterbitkan di Jurnal Alif Bata, Jurnal Pendidikan Dasar. Nah, lalu yang selanjutnya itu adanya keterbatasan surplus. Nah, ini mungkin sudah menjadi hal yang umum, seperti karena sekarang sedang diimplementasikannya kurikulum merdeka, dan juga zaman yang semakin maju itu menuntut setiap guru ataupun sekolah itu untuk meningkatkan penggunaan fasilitas seperti gadget. Nah, bagi sekolah yang minim sekali fasilitas teknologi ataupun internet atau ruang belajar yang fleksibel itu sering menjadi hambatan yang signifikan untuk implementasi kebijakan baru di suatu satuan pendidikan. Nah, selain itu juga hambatan lain yang sering muncul itu adalah resistensi terhadap perubahan. Nah, kalau tadi saya menyebutkan mengenai guru yang misinterpretasi, nah sekarang ada juga guru yang sangat sulit untuk menerima kebijakan baru ini, bahkan cenderung untuk terus memegang kebijakan yang lama dalam mengajar. Nah, hal ini tuh bersumber dari kebiasaan lama. Nah, yang mana kebiasaan lama dalam mengajar maupun dari kekhawatiran terhadap meningkatnya tuntutan kerja. Nah, tentu gampangannya itu karena zaman sekarang sangat masif penggunaan teknologi digital untuk media pembelajaran. Mungkin ada beberapa guru atau bahkan di hampir semua satuan pendidikan itu ada guru-guru yang masih tetap kekeh dengan media atau sumber pembelajarannya yang konvensional. Nah, hal ini tentu sangat menghambat untuk perubahan atau adaptasi kurikulum ataupun kebijakan baru yang sedang diimplementasikan atau sedang diadaptasikan di suatu satuan pendidikan. Mungkin seperti itu dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah perubahan kebijakan pendidikan berdampak pada kurikulum sekolah, khususnya dalam perencanaan pembelajaran dan juga sistem asesmen pembelajaran. Sekolah perlu melakukan adaptasi kurikulum agar selaras dengan karakteristik peserta didik dan juga kondisi satuan pendidikan. Adaptasi tersebut dilakukan melalui penyesuaian perencanaan kurikulum, strategi pembelajaran, dan asesmen yang lebih fleksibel dan juga kontekstual. Keberhasilan adaptasi kurikulum ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah, kemudian kolaborasi guru, dan juga pengembangan profesional berkelanjutan. Dukungan sarana, kebijakan internal sekolah, serta iklim kerja yang kondusif itu menjadi faktor pendukung penting. Namun, adaptasi kurikulum itu masih menghadapi hambatan-hambatan, yaitu berupa keterbatasan pemahaman kebijakan, kemudian beban administrasi, dan resistensi terhadap perubahan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.